Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Tua. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Tua. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Halo, sampai jumpa. Selamat jumpa, Ded. Sampai jumpa, Taruna. Sampai jumpa, adik-adikku junior, dan abang-abang saya senior, serta Bapak instruktur yang kami hormati, kami banggakan. Kembali saya melanjutkan, sebelum saya melanjutkan tentang komponen dalam sistem pengadaan atau penyelenggaraan kebutuhan domestik, saya juga akan menyampaikan yang sudah bisa dikelompokkan di dalam kelompoknya pesawat bantu. Nah, itu nanti setelah tahu tentang ini, alat-alat ini dipakai untuk ini. Ya, Dad. Saya ulangin lagi. Buku tulis dan alat tulisnya sudah siap. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini juga sudah ada di video-video saya sebelumnya, yaitu di playlist. Namun demikian, saya kepingin ngomong dengan cara yang lebih jelas barangkali untuk Anda yang baru masuk, ya, tentang heat exchanger. Heat exchanger itu adalah pesawat bantu atau sebuah pesawat yang dipakai untuk mengubah panas. Ya, exchange itu perubahan, melakukan perubahan, exchanger alat untuk merubah. Jadi heat exchanger adalah alat untuk merubah panas. Sebagaimana kemarin kita tahu, kita singgung dikit, ada peristiwa yang didahului oleh pemahaman tentang panas. Ini kembali karena kita ngomong heat exchanger, maka harus diawali dengan panas. Kemarin kita ngomong tentang panas sensibel dan panas laten. Panas bisa mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dengan cara barangkali dengan radiasi, barangkali dengan konveksi, barangkali dengan konduksi. Ya. Nah, ini nanti saya mau ngajak Anda ketemu dengan alat-alat yang termasuk dalam kategori penyebutan heat exchanger. Heat exchanger pada hakikatnya ada dua pengelompokan. Sama-sama alat penukar panas, heat exchanger. Yang kelompok pertama penukar panas dalam arti memberikan panas. Jadi alat itu diberi panas. Sementara ada kelompok yang kedua, yaitu heat exchanger yang mengambil panas. Dari apa yang diambil, ke siapa yang diberi. Nah, ini kita mau ngomong lagi. Heat exchanger
ya, selalu ditandai oleh dua pasang saluran masuk. Sepasang saluran yang diproses dan sepasang saluran yang memproses. Jadi kalau kita nanti ngomong tentang heat exchanger yang memberi panas, maka pada heat exchanger tersebut mesti ada dua pasang atau 4 saluran. Saluran masuk yang diproses, saluran keluar yang diproses, dan saluran masuk yang memproses, saluran masuk yang memproses. Kalau diberikan panas berarti apa? Yang diproses itu bisa air, bisa udara, bisa bahan bakar, ya. Yang memproses apa? Karena ini pemberian panas, yang memproses, karena ini tadi kita ngomong saluran, berarti cairan atau bentuk media lain yaitu uap, ya. Jadi kalau dikasih uap maka akan terjadi pemberian panas terhadap yang diproses tadi. Apakah itu air, apakah itu udara, apakah itu bahan bakar, atau apakah itu minyak lumas, ya. Nah, pemberian ini ada 2 pengelompokan lagi. Kelompoknya memberi panas tanpa merubah bentuk, bentuk. Jadi fisik dari benda mesti ingat ada beku, ada cair, ada gas. Dari beku, cair ke gas membutuhkan panas. Dari gas ke cair ke beku diambil panasnya. Ya, ini juga gitu. Ini pelan-pelan nanti kita ketemu di sini. Dan Anda mesti jago nanti. Ya. Ini diberi panas tanpa merubah bentuk, sehingga kalau yang masuk itu adalah bahan bakar cair, setelah diberi panas, panasnya dipakai untuk menaikkan suhunya bahan bakar. Keluar dari heat exchanger ini menjadi panas, suhunya naik. Bentuknya tetap cairan. Air juga gitu. Air masuk sini diberikan panas menjadi air panas. Jadi tidak merubah bentuk. Proses ini disebut proses pemanasan. Karena pemanasan itu bahasa Inggrisnya heating, maka alatnya, heat exchangers-nya namanya heater atau pemanas. Ya, jadi pemanas itu adalah heat exchanger, yaitu suatu alat yang memberi panas pada media yang diproses tanpa merubah bentuknya. Oke? Kita ketemu dengan heat exchanger bentuk heater. Oke. Udah ya, udah dicatat? Yang kedua, masih memberikan panas, yang satu tidak merubah bentuk, yang satu merubah bentuk. Sesuatu yang diberi panas berubah bentuknya menghasilkan peristiwa yang disebut penguapan. Air dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius, terjadilah penguapan. Nah, karena penguapan ini bahasa Inggrisnya disebut evaporation, maka heat exchangers-nya, alatnya disebut evaporator. Ya. Jadi evaporator alat untuk menguapkan cairan menjadi gas, menguapkan cairan menjadi uap. Ya. Kita sudah mengenal 2 heat exchanger. Ada heater, ada evaporator.
Anda sudah harus bisa membedakan apa kesamaan evaporator dan heater, apa perbedaannya. Anda bikin soal sendiri, jawab sendiri, ya. Ya, oke. Pelan-pelan kita maju ke yang pengelompokan satunya. Kalau tadi kelompok memberi panas, sekarang kelompok mengambil panas. Sama dengan yang tadi, bedanya cuma mengambil. Tadi memberi, ini mengambil. Jadi alatnya juga ada dua pasang saluran. Saluran yang diproses, cairan yang diproses, dan saluran yang memproses. Ada peristiwa pada saat pemberian panas tadi, peristiwa pemanasan, peristiwa penguapan. Nah, untuk yang pengambilan panas ini ada peristiwa yang disebut peristiwa pendinginan, yaitu memberi panas tanpa merubah bentuk, mengambil panas tanpa merubah bentuk. Jadi kalau udara diambil panasnya, udaranya tetap udara, keluarnya setelah diambil panas menjadi udara dingin. Nah, air masuk ke heat exchanger, diambil panas, maka begitu masuk, airnya keluar menjadi air dingin, cool water. Nah, yang tadi cool air. Karena pengambilan panas ini yang tidak merubah bentuk ini, bahasa Indonesianya disebut peristiwa pendinginan, sementara pendinginan itu bahasa Inggrisnya adalah cooler, maka alatnya, heat exchanger-nya namanya, tadi namanya cooling, sorry, pendinginan itu bahasa Inggrisnya cooling, maka alatnya namanya cooler, ya. Jadi cooler adalah heat exchanger yang fungsinya sebagai alat untuk mendinginkan sesuatu tanpa merubah bentuk. Ya, iya, kita sudah punya 3 heat exchanger, 3 bentuk heat exchanger, yaitu ada heater, ada evaporator, sekarang baru saja ketemu cooler. Ya, jadi cooler ini tidak merubah bentuk, mengambil panas, sama-sama heater, tidak merubah bentuk, yang sini memberi panas, yang sini mengambil panas. Oke? Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah pengambilan panas dengan merubah bentuk. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam alat itu, dalam heat exchanger tersebut, kalau diambil panasnya berubah bentuknya. Berubah bentuknya dari apa? Dari uap menjadi cairan, dari gas menjadi cairan. Peristiwa pengambilan panas dengan merubah bentuk ini di dalam bahasa Inggrisnya disebut condensation, maka alatnya namanya kondensor, ya. Jadi kondensor adalah suatu heat exchanger yang berfungsi untuk merubah bentuk uap menjadi bentuk cairan melalui pengambilan panas. Ya, jadi kita mengenal ada 4 jenis heat exchanger sudah. Ada heater, ada evaporator, ada cooler, dan ada kondensor. Bahasa Inggrisnya condenser. Iya. Lalu ada 2 peristiwa bersambung. Nah, ini ada 2 peristiwa bersambung. Tapi peristiwanya tidak bisa dibalik. Harus dimulai dari ini, dilanjutkan dengan ini, baru menghasilkan peristiwa keseluruhannya namanya ini. Ya, nggak boleh dibalik. Peristiwa apa itu?
yaitu peristiwa penguapan, evaporation, berarti punya komponen yang namanya evaporator, ya, punya komponen yang namanya komparator. Setelah menghasilkan uap, uapnya diproses pada peristiwa yang kedua. Sorry, ada tukang bakso lewat. Ini studio saya bagus kan, studio alam ini namanya. Studio alam, enggak saya tutupin. Ya, jadi tuk sekarang udah lewat. Ya. Tadi sudah sampai mana ini? Ya, evaporation berarti harus membutuhkan evaporator, dilanjutkan dengan pengembunan. Uap yang dihasilkan oleh evaporation diembunkan melalui peristiwa kondensasi di kondensor. Peristiwa bersambung ini menghasilkan atau hasilnya merupakan suatu peristiwa yang disebut peristiwa penyulingan. Ya, penyulingan. Jadi penyulingan adalah suatu proses bersambung dimulai dari penguapan yang membutuhkan evaporator dan pengembunan yang membutuhkan kondensor. Alat ini, unit ini, kenapa disebut unit? Karena terdiri dari lebih dari satu komponen, yaitu evaporator dan kondensor. Disebut peristiwanya distillation, maka alatnya disebut distiller. Ya, distiller. Jadi distiller adalah suatu instalasi untuk menyelenggarakan peristiwa distilasi, distillation, penguapan dilanjutkan dengan pengembunan, sehingga menghasilkan cairan yang disebut distilat. Ya, nah, ini banyak dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nyuling air hujan, nyuling untuk membuat arak tua, nyuling untuk membuat minyak kayu putih. Nah, di kapal untuk apa? Untuk pembuatan air tawar dari air laut. Ya, oke, Dad, para taruna, para pemula, para rating saya. Nah, saya bangga dengan Anda yang mengikuti ini. Berarti Anda kepengen maju, kepengen pinter, dan itu obsesi saya dengan cara saya sendiri. Ya, oke Pak Guru, Pak Instruktur, saya titip mereka tanya ulang apa yang saya tanyakan ini tadi. Buka video-video saya sebelumnya yang ada di playlist. Anyhow, saya tetap akan memberikan gambar atau sketsa kalau memang dibutuhkan. Ya, iya. Catatannya sudah selesai. Nah, di resume. Sudah berapa pesawat bantu yang terkumpul? Nah, ya, oke. Selamat apa? Atau sampai jumpa lagi dengan lilin tua dalam kondisi sehat, lebih berwacana, lebih cerdas, ya. Oke. Hormat buat para instruktur, para senior saya. Lilin tua.